Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum la ilaha illallah. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Shadaqah Rasulullah. Al-Mukarramin, para ulama, para habaib, para asatidz dimana saja berada, yang kami muliakan segenap ini sepuh Bapak Sepuh dari Kokon yang merasakan dia, khususnya biar juga mudah-mudahan senantiasa yang kuat kembali ke Allah, yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang masih hidup senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan segenap jajaran pengurus LDPK Provinsi Bali beserta jajarannya, yang kami muliakan ketua kami Bapak Ustaz Muhammad Fadil. Mudah-mudahan semua hikmat kita, ikhwan wal akhwat, senantiasa dicatat menjadi murid pengusaha Syekh Ahmad Sohib bin Abada. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pemanasan pertama-tama kita senantiasa menaikkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah, yang mana atas nikmat rahmat taufik hidayah maunah lagi-lagi kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir bersama-sama mempererat silaturahmi, baik hablum minan nas lebih kepada hablum min Allah. Mudah-mudahan amalan yang kita kerjakan dari awal sampai akhir senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi amalan yang mengantarkan kita usul kepada Allah menjadi husnul khatimah. Kedua kalinya salawat wa salam mudah-mudahan senantiasa tercurah berlimpah kalimat baginda kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang mana telah menyelamatkan umatnya dan semakbilan nur dari zaman ke-8 dari zaman jahiliyah menuju zaman yang telah berdaya dengan pendidikan Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengawali sedikit atau sekelumit hikmat ilmiah, mari kita bersama-sama membaca zikir penerang hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sedikit kita perlu pahami bahwasanya hasbi rabbi jalallah, cukup Tuhan bagiku Allah yang maha agung jalla jalaluhu.
ma fi qalbi ghairullah, tiada di dalam hatiku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad selamat atasnya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata illa bi huduril qalbi. Ini sebuah ucapan baginda Rasul yang begitu dalam bagi seorang salik, seorang murid yang belajar zikir makrifat kepada Allah. Catatan, la salata illa bi huduril qalbi. Jadi kata Rasul, sebuah keterangan, tidak ada sholat kecuali hati yang hadir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita cermati bahwasannya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan insan, seorang manusia hamba, dalam bentuk yang sempurna. Dari sini kita bisa mengambil makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang berupa insan ini makhluk yang sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi di balik kesempurnaan tersebut, banyak di antara kita, terutama saya yang baru ini, sering lupa bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam keadaan sholat sekalipun, kita banyak lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita melayang-layang ke angkasa, sering lupa pada Allah. Benar keadaan kita takbiratul ihram, tapi pikiran kita masih berkecimpung atau senantiasa terikat dengan suatu yang sering kita lakukan. Kebiasaan-kebiasaan kita, keburukan-keburukan kita terbawa dalam keadaan sholat sekali. Sebagaimana sabda Nabi, tidak ada sholat kecuali hadir hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah keterangan bahwasannya Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan penghalang abid, seorang ahli ibadah, itu ada 4. Pertama yaitu mengenai dengan urusan dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin yang hadir di sini ini kelihatannya tidak pada bosan sama dunia. Bosan sama dunia enggak, jangankan jamaahnya, ustadznya juga masih senang dunia. Ada cerita lucu bahwasanya seorang ustadz hadir diundang sebuah pengajian. Tidak ada parsel, tidak ada apa istilahnya itu, berkat, dalam Jawa berkat. Alhamdulillah di sini ada disediakan makanan, alhamdulillah. Suatu ketika ustaz tersebut pura-pura tidak mau dikasih isyarat. Langsung saja sama jamaahnya itu sudah selesai, waktu larut dimasukkan ke dalam saku. Karena tidak mau timbul fitnah, karena udah larut malam biasanya ustaz itu banyak timbul fitnah.
Apalagi Ustaz zaman sekarang ini, satu pengen nambah dua, itu istilahnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini cerita lucu Pak Kabir, bukan saya yang cerita. Karenanya sudah dimasukkan amplop tersebut, dan sekarang ini istilahnya ada orang warung Madura itu kan bukan 24 jam. Kalau nutup cuma hari kiamat itu juga setengah hari. Jadi ustaz tersebut masuk dan milih-milih barang yang akan dibawa pulang biar tidak timbul fitnah di rumahnya. Nanti sampai di rumahnya istrinya apa anaknya minta sesuatu, masa pengajian pulangnya juga membawa sesuatu. Setelah ustaz tersebut milih jajanan, snack, bahkan hampir 1 resep. Setelah dibuka, amplopnya itu tidak sesuai dengan pembeliannya. Apa jamaah tadi ini salah memasukkan amplop? Apa memang sengaja? Jadi akhirnya beli 1 bungkus mie instan karena uangnya cuma 10.000 dalam amplopnya. Ini mengenai dunia. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia tidak akan hanya menjerumuskan orang biasa saja. Bahkan ustaz sekelas kiai sekalipun tetap akan terjerumus ke dalam dunia karena kehidupan ini. Terkecuali biarpun orang tersebut orang yang hidupnya di pinggiran, yang kerjanya tukang sampah, bukan seorang ustaz, bukan seorang kiai, tapi beliau mempunyai seorang guru yang kamil, guru mursyid yang akan membimbing usul Allah, masih akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masih mempunyai pegangan dalam dirinya, dalam kalbunya, untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dan penghalang yang kedua adalah makhluk. Makhluk ini ya uang juga makhluk, HP makhluk, manusia juga makhluk, teman juga makhluk. Kata Imam Al-Ghazali, yang kedua adalah tantangan bagi seorang abid ahli suluk yang berusul pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk. Karenanya banyak pendapat orang lain yang ingin menjerumuskan orang-orang yang senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil talqin kepada guru mursyid yang agung, masih disesat-sesatkan apabila kita tidak dikuatkan dengan zikir jahar dan zikir khafi. Kita pasti akan terbuai akan kata-kata mereka. Ada sebuah makna. Dan Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan musuh yang ketiga adalah syaitan. Nah, ini syaitan gak kelihatan. Kalau makhluk masih kelihatan, mau mukul masih kelihatan. Kalau syaitan ini membisikkan saja pada telinga kita, dari depan, dari samping, dari belakang, kita hancurkan dengan zikir La ilaha illallah, La ilaha illallah. Isti. Jadi kalimat La ilaha illallah adalah bentengnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang musuh yang terberat ada kata
Al-Imam Al-Ghazali adalah nafs. Jadi diri kita sendirilah musuh terberat, kata Al-Imam Al-Ghazali. Cepat usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau pengajian males, mau khataman telat kayak saya tadi, mau ziarah pikir. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raja'na minal jihadil asghar. Setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perang yang begitu besarnya, yaitu perang Badar, yang memerangi umat Islam mukmin sebanyak 317 orang mukmin melawan 1000 orang kafir Quraisy, tapi dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin menjadi pemenang. Lantas baginda Rasul menjelaskan lagi kepada para sahabat waktu itu, raja'na minal jihadil asghar, mari kita kembali perang dari perang kecil ila jihadil akbar, kepada jihad yang paling besar, ya jihadin nafs, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi, apabila kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk zikirlah, zikir yang diberikan oleh wakil talqin melalui yang disampaikan kepada kita, yang sudah mendapatkan talqin zikir, itu merupakan sebuah kenikmatan yang tiada batasnya, baik untuk kehidupan di dunia, terlebih-lebih nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya kunci Quran, kunci jannah, miftahul jannah adalah kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala husni. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala husni faqad umina min azabi. Jadi orang-orang yang sudah biasa istiqamah mengamalkan kalimat la ilaha illallah, sudah barang tentu masuk ke dalam bentengnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janji Allah bagi orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam zikirnya, zikir yang sudah ditalqinkan oleh para wakil talqin, yang sudah musalsal silsilahnya sampai guru mursyid yang agung Syekh Ahmad Shoghi Tajul Arifin, pasti janji Allah tidak ada ingkar, pasti Allah akan mengabulkannya di hati, baik di dunia dan akhirat, akan dijauhkan dari azab dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seyogyanya kita sebagai ikhwan wal akhwat yang biasa saling menasihat dan menasihati, saling menguatkan antara ikhwan dan akhwat, supaya selalu biasa menguatkan zikir jahr dan zikir hobi, supaya kita bersama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ridhonya, dalam keadaan husnul khatimah, dan menjadi murid Syekh Ahmad Shoghi Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit demi sedikit kita belajar untuk menikmati zikir yang sudah kita amalkan, supaya kita senantiasa istiqomah, terus senantiasa bersemangat kembali untuk bersama-sama mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga amalan kita menjadi amalan yang diridhai oleh Guru Agung Syekh Ahmad Shoghi Tajul Arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekelumit yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan menjadi manfaat bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua, dan kita senantiasa menjadikan murid-murid para sahabat yang istiqomah dalam amalnya. Amin amin ya rabbal alamin.
Dari saya pribadi yang tak dulu dari salah dan dosa mengaturkan maaf yang dari atasnya apabila ada salah-salah kata datangnya dari saya pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma rabbi tamimna bil khairi amalana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana